Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-10 yang bertajuk Jalan Kebenaran dan Hidup. Untuk memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk Sekolah Sabat kita, Jalan Kebenaran dan Hidup. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Yesus boleh menjadi jalan, kebenaran, dan hidup? Apa makna rohani ungkapan ini? Saudara, ayat hafalan dalam Yohanes 1 ayat 18. Tiada siapa pernah melihat Tuhan, melainkan Dia yang Esa, yang ada di pangkuan Bapa, telah menyerlahkannya. Dan di screen saudara adalah ayat Alkitab yang boleh membantu kita dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Dan ada baiknya saudara, kita baca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Pendahuluan Sekolah Sabat. Yohanes adalah satu-satunya penginjil yang tidak menyebut mengenai berkongsi jamuan roti dan anggur semasa perjamuan terakhir. Malah, Yohanes melihat malam itu sebagai perpisahan. Yesus akan pergi. Pergi kemana? Nah, dalam menghadapi kekeliruan oleh para muridnya, Yesus menjelaskan, "Akulah jalan dan kebenaran." Jalan kemana? Dan apa kaitannya dengan kebenaran? Dalam dunia di mana kita diajar bahwa semua kebenaran adalah relatif, bolehkah kita yakin bahwa Yesus adalah kebenaran mutlak? Pelajaran minggu ini akan dimulai dengan tujuan khutbah perpisahan dan pengenalannya dengan cara yang penting, yaitu membasuh kaki murid-murid Yesus. Kemudian akan beralih kepada pernyataan Aku dalam bab 14. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saudara, di screen kita, jadi untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita membagikan kepada 5 bahagian seperti yang tertera di screen Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama, yaitu Aku telah beri Anda contoh. Yang menjadi pertanyaan, apa contoh tersebut? Apa makna contoh itu secara rohani? Yohanes 13 ayat 3 hingga 4 mengatakan, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala perkara kepadanya, bahwa Dia datang daripada Allah dan Aku pulang kepadanya. Dengan demikian, Yesus berdiri lalu melucutkan jubahnya dan mengikat selai tuala di pinggangnya. Nah, selama 3,5 tahun, para murid telah berdebat tentang siapa yang akan menjadi terbesar. Seperti dalam Markus dan Lukas, Yesus telah coba untuk mengajar mereka nilai kepimpinan yang sebenar. Pada malamnya yang terakhir bersama mereka, Dia melakukannya dengan menggunakan contoh yang tidak akan mereka lupakan. Mengambil peranan sebagai hamba, Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Petrus enggan dilayani seperti itu, tapi tidak lama kemudian mengalah. Yohanes 13 ayat 6 hingga 9. Kini tiba masanya untuk mengambil pengajaran daripada tingkah laku Yesus yang aneh ini. Yohanes 13. Oleh karena kita semua adalah sama di hadapan Tuhan, kuasa mesti digunakan untuk melayani orang lain dengan kerendahan hati yang sebenar. Kerendahan hati seperti itu seharusnya menjadi ciri khas pengikut Yesus. Pena Inspirasi menjelaskan, ketika Yesus mengikat dirinya dengan tuala untuk membasuh debu dari kaki mereka, Dia menghendaki dengan tindakan itu untuk membersihkan keterasingan, kecemburuan, dan kesombongan dari hati mereka. Ini adalah lebih aktif daripada membasuh kaki mereka yang berdebu. Dengan roh yang mereka miliki ketika itu, tidak seorang pun daripada mereka bersedia untuk persekutuan dengan Kristus. Sebelum dibawa ke dalam keadaan rendah hati dan kasih, mereka tidak bersedia untuk mengambil bahagian dalam perpisahan Paskah atau untuk mengambil bahagian dalam upacara peringatan yang akan dimulai oleh Kristus. Hati mereka mesti dibersihkan. Kesombongan dan mementingkan diri sendiri menimbulkan perselisihan dan kebencian, tapi semua ini dibasuh oleh Yesus dengan membasuh kaki mereka. Perubahan perasaan telah terjadi. Di screen saudara ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas Sekolah Sabat. Kita masuk di tajuk yang kedua, yaitu Aku pasti datang lagi. Nah, siapa yang akan datang? Datang dari mana, kemana, dan untuk apa Dia mau datang lagi? Yohanes 14 ayat 3, Jika Aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, Aku akan pulang dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, di situ juga
kamu berada. Pengumuman tentang kepergian Yesus membuatkan para rasul merasa gelisah. Kemana Yesus pergi? Untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Dia segera memberi jaminan kepada mereka bahwa itu bukan satu perpisahan yang kekal. Dia pasti akan datang kembali untuk membawa mereka ke tempat yang dia sediakan. Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Perpisahan itu akan menjadi sukar. Yesus akan mati. Setelah dibangkitkan, dia akan tinggal bersama mereka hanya beberapa hari. Kemudian, dia akan tiada lagi. Apabila masa itu tiba, para rasul akan tahu bahwa perpisahan itu belum muktamad. Yesus mempunyai pekerjaan yang telah dilakukan dan kemudian dia akan datang kembali. Yesus tidak pernah berbohong. Dia berjanji untuk datang kembali dan dia akan menunaikannya. Tidak lama lagi kita akan bersama dengan para rasul dalam menyambut Yesus dan menemaninya ke ruang yang akan disediakan untuk kita di sorga. Di screen saudara ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang dalam kelas-kelas Sabat. Tajuk yang ketiga yaitu Akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa dia ini? Bagaimana dia boleh menjadi jalan kebenaran dan hidup? Yohanes 14 ayat 5. Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kita mungkin tahu jalan ke sana? Siapa dia ini? Bagaimana dia boleh menjadi jalan kebenaran dan hidup? Yohanes 14 ayat 5 mengatakan, Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami mungkin tahu jalan ke sana? Apabila Yesus mengumumkan bahwa dia akan pergi, Petrus bertanya, kemana engkau hendak pergi? Tidak lama selepas itu, Yesus berkata kepada mereka, dan kamu tahu kemana aku pergi dan kamu tahu jalannya. Untuk ini, Thomas menjawab bahwa mereka belum tahu kemana dia pergi, jadi mereka juga tidak tahu jalan ke sana. Yesus akan pergi kepada Tuhan Bapa. Yesus sendiri adalah jalan untuk kita sampai kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6 hingga 7. Jika kita berjalan di jalannya, meniru Yesus, kita akan berjalan lebih banyak lagi tentang kebenaran. Dan apabila Yesus memberi kita kehidupan kekal, kita akan dapat melihat Bapa secara bersemuka. Jadi Yesus adalah representasi Tuhan yang paling mendalam. Cara Yesus bertindak dan kasih yang dia tunjukkan dalam kematian untuk kita adalah gambaran yang tepat tentang watak dan kasih. Dan di screen saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat. Kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu Akulah kebenaran. Yang menjadi pertanyaan, kebenaran yang bagaimana? Bagaimana Yesus itu menjadi kebenaran? Yohanes 14 ayat 6, Yesus menjawab, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melaluiku. Nah, Yohanes mengaitkan kebenaran kepada 3 pribadi ketuhanan. Yang pertama, kebenaran datang dari Bapa. Kedua, Yesus adalah kebenaran. Ketiga, penghibur ialah roh kebenaran. Jadi saudara, kebenaran bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Ia adalah satu konsep yang berasal dari Tuhan. Yohanes mengaitkan kebenaran kepada 3 pribadi ketuhanan. Pertama, kebenaran datang dari Bapa. Kedua, Yesus adalah kebenaran. Ketiga, penghibur ialah roh kebenaran. Kebenaran bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Ia adalah satu konsep yang berasal dari Tuhan. Nah, mempercayai kebenaranku tidak akan mengubah saya. Mempercayai kebenaran itu akan memperbaharui jiwa saya untuk kehidupan kekal. Karena kebenaran mutlak bukanlah suatu konsep atau teori. Ia adalah satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Segala sesuatu yang wujud telah dicipta dan bergantung pada Yesus, yang adalah kebenaran. Yesus melenyapkan kegelapan, kepalsuan, dan kekeliruan dan membolehkan kita melihat segala-galanya dari perspektif yang betul. Melalui Yesus, kita dapat mentafsirkan dunia di sekeliling kita dengan betul. Di screen Anda ada satu pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat. Kita masuk di tajuk yang terakhir, yang kelima, yaitu Kitab Suci dan Kebenaran. Nah, apa kaitan kitab suci dan kebenaran? Lukas 24 ayat 27. Lalu Yesus menerangkan kepada mereka apa yang tersurat tentangnya dalam seluruh kitab suci, mulai kitab-kitab Musa sehingga semua kitab para nabi yang lain.
Oleh itu, Alkitab adalah terang yang membolehkan kita melihat jalan yang membawa kita kepada kebenaran. Syukur padanya alam semesta kita menjadi lebih masuk akal. Kita memahami kewujudan Tuhan. Kita tahu asal-usul kita dan ia adalah kunci untuk memahami masa depan gemilang yang menanti kita. Di skrin kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat. Peninspirasi menjelaskan, tidak banyak jalan ke sorga. Setiap orang mungkin tidak memilih cara sendiri. Kristus berkata, "Akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sejak khotbah Injil yang pertama diberitakan ketika di Eden diisytiharkan bahwa benih perempuan akan meremukkan kepala ular itu. Kristus telah ditinggikan sebagai jalan, kebenaran dan kehidupan. Dia adalah cara semasa Adam dan hidup. Ketika Hebel mempersembahkan kepada Tuhan akan darah anak domba yang disembelih, mewakili darah penebus, Kristus adalah jalan yang melaluinya para bapa dan nabi diselamatkan. Dia adalah jalan yang hanya dengannya kita boleh mendapat akses kepada Tuhan. Di skrin saudara ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas Sabat kita. Peninspirasi menjelaskan, tidak banyak jalan ke sorga. Setiap orang mungkin telah tidak memilih cara sendiri. Kristus berkata, "Akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sejak khotbah Injil yang pertama diberitakan, ketika di Eden isytiharkan bahwa benih perempuan akan meremukkan kepala ular itu. Kristus telah ditinggikan sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia adalah cara semasa Adam hidup. Ketika Hebel mempersembahkan kepada Tuhan darah anak domba yang disembelih mewakili darah penebus, Kristus adalah jalan yang melaluinya para bapa dan nabi diselamatkan. Dia adalah jalan yang hanya dengannya kita boleh mendapat akses kepada Tuhan. Jadi saudara, sekian saja ringkasan sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Tuhan memberkati kita.